السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين. المجلس الثالث والعشرون في الحديث الثالث والعشرين، betul, halaman 64. الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت، الدائم ومكتوب الفناء، منسوب إلى البرية كيف انتسبت، القادر على تنفيذ مراده فيما رضيت بذلك أم غضبت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حلت في القلوب وعلى الألسنة حلت. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي ثبتت سيادته قبل إيجاد البشر ووجبت، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ما طلعت شمس وغربت. آمين. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فباين نفسه ومعتقها أو موبقها. أخرجه مسلم. اعلموا إخواني وفقني الله وإياكم لطاعته أن هذا الحديث اشتمل على مهمات قواعد الدين، ويتفرع منه المجالس. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل عليه: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان الكامل المركب من تصديق القلب وإقرار اللسان وعمل بالأركان، وهو إن كثرت خصاله لكنها منحصرة فيما ينبغي التنزه والتطهر عنه، وهو كل منهي عنه، وما ينبغي التلبس به، وهو كل مأمور به فهو. وشطران، والطهارة بالمعنى اللغوي شاملة لجميع الشطر الأول. وقد روى ابن ماجه وابن حبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل عليه: إسباغ الوضوء شطر الإيمان. وروى الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل عليه: الوضوء شطر الإيمان. ومعناه أنه تمام الشطر، لأن الشطر لا كل شطر. والطهور في الحديث بالفتح، والطهور بالفتح للمبالغة، كضروب الأبلغ من ضارب، أو اسم آلة لما يتطهر به كسحور وسحور، وبالضم الفعل سحور وسحور، وهو المراد هنا. الحمد لله والشكر لله ala ni'matillah wa ala barakatillah. Selawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan kitab Syarah Arba'in Nawawi Al-Majalis As-Saniyah karangan Imam Ahmad ibn Syekh Al-Hijazi Al-Fushani. Di dalam hadis yang ke-23 dikupas, dibahas, disyarah di majlis yang ke-23 dengan diawali khutbah awal pembahasan alhamdulillah al-qaim ala kulli nafasin bima kasabat. Segala puja dan puji bagi Allah yang maha qaim, berdiri dengan sendirinya. Qaimun binafsihi, Allah subhanahu wa ta'ala yang menyelesaikan urusan perkara manusia, makhluk semuanya dengan sendirinya. Ala kulli nafas, setiap semua jiwa, makhluk insin wa jinnin wa malaikatin wa samawatin wa ardin, syaitanin, apa saja makhluk semua yang mengaturnya Allah.
bima kasabat, apapun perbuatannya, apapun jenisnya yang ada di muka bumi ini semuanya Allah lah yang berdiri dengan sendirinya. Mukhalifun bighairi, berbeda, orang mesti ada pembantunya, mesti ada segala sesuatunya. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah-masalah makhluknya, perkara-perkara makhluknya, rezeki, kematian, jodoh, ajal, dan lain-lain perkara, musibah yang di sono, yang di sini, semua Allah yang memegangnya. Bima kasabat, apapun perbuatannya. Ad-daim wa maktubul ghina wal fana mansubun ila al-bariyah kaifa man tasabat. Allah Subhanahu wa taala yang daim, dawamul hayy. Allah Subhanahu wa taala hayyun la yamut wa kulluhum yamut. Segala sesuatu yang mati, Allah daim, baqa. Yang lain maktubun bil fana. Yang lain semua makhluknya maktub, wajib, tercatat, mesti lenyap, hilang semuanya. Wa anatil wujuh lil hayyil qayyum. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Mansubun ilal bariyah. Fana itu, lenyap itu semua makhluk bariyah yang di muka bumi. Makhluk semua, malaikat pun bakal mati semuanya. Nanti Allah ciptakan lagi dengan izinnya. Kun fayakun. Di padang mahsyar. Sampai matinya juga bakal disembelih sebagai kibas. Nanti ini mati itu makhluk. Nanti diperumpamakan kibas. Ini semua nih. Ini mati nih. Dipotong sama malaikat. Habis, nggak ada yang mati lagi, hidup selama-lamanya. Yang di kamar, yang di neraka hidup, yang di surga hidup, nggak mati lagi. Oh, karena matinya udah nggak ada. Itu mansubun ilal bariyah. Kaifa man tasabat, apapun nasabnya, baik manusia, baik malaikat, baik jin, baik iblis, baik pemohonan, baik binatang, semuanya habis, lenyap, nggak ada. Al-Qadir ala tanfidhi muradih. Dia yang maha kuasa, maha kudrat iradat untuk melaksanakan semua apapun iradatnya, qada, kadarnya, masyiatnya, iradatnya, semua Allah. Nggak ada yang ikut serta dengan Allah. Nggak ada yang menahannya, nggak ada yang menyuruhnya, nggak ada yang membantunya, semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat, makhluk, nabi, rasul, semua di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tanfidhi muradi fiha radiyat bidzalika am ghadibat. Baik Allah dalam keadaan ridha ataupun dalam keadaan marah. Azab Allah sendiri yang nurunin. Enggak ada bantuan manusia, bantuan senjata, bantuan malaikat, enggak. Bala, musibah, apapun jenisnya, gempa, tsunami, perang, kematian, puluhan ribu yang mati, itu yang ngatur Allah. Enggak ada yang ikut campur. Senjata nggak bisa diatur. Alat kali yang canggih nggak bisa. Kalau Allah masih hidupin, hidup. Kalau Allah matiin, mati. Subhanallah. Ini tauhid. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Khutbah di dalam hamdalah ada syahadatain. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutunya. Syahadat ini yang mana berada di dalam hati, bersemayam di dalam hati dan diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan tangan, dengan anggota. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli alaihi. Aku bersaksi bahwa pemimpin kami adalah Muhammad abduhu, seluruhnya, hambanya dan utusannya. Alladzi sabatat syahadatuh, yang ditetapkan, yang diputuskan, yang diberi mandat, pilihannya, kekasihnya, utusannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'u
mandat dari Allah langsung yang pilih. Qabla ijadil bashar, sebelum diciptakan manusia, Adam, 2000 tahun sebelum Adam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum langit-langit wa wajabat, langit dan bumi dan seterusnya, Nur Muhammad sudah ada di arsy. Wa ala alihi wa ashabihi, dan kepada keluarga dan sahabatnya. Ma tala'at syamsun wa gharabat. Selawat dan salam kepada sahabat, kepada keluarga, setiap hari terbit dan terbenamnya matahari. Pagi kita selawat, sore kita selawat. Jangan lupa wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Hadis yang ke-23 diriwayatkan oleh Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari. Bisanannya Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah bin Qais bin Asim. Dari negeri Yaman, dari kota Zabid Al-Asy'ariyah. Yang kita bermadhab di dalam akidah kita, Abil Hasan Al-Asy'ari. Cucu ketujuh dari Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Madhab akidah tauhid kita, Abil Hasan Al-Asy'ari. Kalau orang-orang madhab yang lain, Maliki, madhab Abi Hanifah, dia bermadhab dengan akidahnya Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi. Kita Abil Hasan Al-Asy'ari. Dari cucu sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Dan ini perawi yang keduanya, Harits bin Asim Al-Asy'ari. Misanannya. Dia mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW. At-tahur syatrul iman. Kesucian, kebersihan itu maksudnya adalah wudu dan ghusl janabah. Bersuci dari angkat najis asghar dan najis akbar. Itu tidak ada di agama lain. Hanya di agama kita. Alhamdulillah. Al-wudu khususiyah ummah Muhammad. Wal ghusl janabah khususiyah umat Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Kita beruntung jadi umat Nabi. Ada wudu. Agama lain enggak ada. Nabi-nabinya ngerjain, umatnya ngilangin itu wudu semuanya. Nabi berkata, "Hada wudu'i wa wudu' al-anbiya min qabli." Enggak disebut umatnya. Benar, nabi-nabi berwudu, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, tapi umatnya ngilangin semuanya. Tapi kita sampai sekarang umatnya berwudu. Alhamdulillah. Ghusl janabah hilang sama sekali, udah enggak ada. Enggak ada yang Taurat, Injil, Zabur umatnya pada mandi junub, enggak ada. Padahal semua nabi tahu. Nah, itu keutamaan, keistimewaan umat Nabi Muhammad. Dia menurunkan dari sahabat ke tabi'in sampai ke kita. Alhamdulillah. Bersyukur kita ada sahabat yang benar-benar memegang sunnah Rasul. Diturunkan ke tabi'in, ke tabi'in sampai ke ulama, sampai ke madzhabul arba'ah, sampai ke kita sekarang. Itu syatrul iman. Kebersihan, kesucian daripada hadas asghar, hadas akbar. Berwudu dan junub, itu adalah tanda iman. Sebelah dari iman. Contohnya mereka enggak punya iman. Najis, hilangin aja pakai tisu. Junub, cebok aja sebentar, udah jalan lagi. Nauzubillah. Najisul ain, najisul aqidah. Ada najis aqidah, ada najisul ain. Badannya semua najis. Karena enggak diangkat-angkat itu junub. Najisul aqidah, di dalamnya najis akidahnya. Karena ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah sebutkan? Fala tadkhulu masjidal haram ba'da innamal musyrikina najasun. Kata Allah. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maaf, ya, kata-katanya di Quran, bukan kita yang mau. Artinya najis aqidah, dengan menuhankan selain Allah, najis ain, badannya enggak mau mensucikan walaupun dimandi bersih. Lebih bersih dari kita. Sabunnya, sampunya, sebak dia kalau mandi, sampo. Tapi hilang, enggak ada bubuknya, enggak ada junubnya. Subhanallah. Kita enggak pakai mandi tapi junub sama mandi. Sahabat nyari wudunya aja sampai tayamum, tapi wajahnya berseri-seri. Allahumma salli wa sallim. Bahkan itu tanda nanti menjadi tanda umatnya di padang mahsyar. A'rifu ummati ghurran muhajjalina min athar sujud, muhajjalina min athar wudu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.
simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Aku kenal nanti tandanya umatku. Jidatnya bersinar-sinar, tanda bekas sujud. Pergelangan muka berseri-seri dan tangan dan kaki daripada bekas-bekas wudu. Umat yang lain enggak dikenal, gelap semuanya. Oh, ini umatku. Ini umatku. Itu umatku tuh, terang tuh. Datang maju semuanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'rifu ummati, aku kenal umatku. Diumpamakan seperti kuda yang kakinya, jidatnya putih, kakinya putih. Itu kuda mahal. Ada kan suka-suka kuda, bagus. Ininya putih semuanya. Tanda wudu. Tangan depan. Belakangnya putih lagi kakinya. Jidatnya putih. Oh, cakep banget itu. Mahal itu kuda tuh. Walhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Menikmati iman. Memuji iman kita. Bersyukur dengan nikmat Islam. Wa kafabillahi min ni'mah. Nikmatan al-Islam wal iman. Enggak ada lagi nikmat yang tertinggi dari semua nikmat. Kita memujinya. Membesarkan, memenuhi timbangan hasanat, timbangan hasanat kita. Kita mengucap tasbih saja dan mengucap tasbih serta mengucap hamdalah. Subhanallah walhamdu tamla'ani ma baina samai wal ard. Pahalanya memenuhi timbangan bumi dan langit. Masya Allah. Padahal kita enggak tahu itu kalimat mahal. Subhanallah. Azzallah. Subhanallah. Jallallah. Subhanallah. Satu aja udah mahal. Subhanallah wa bihamdih. Lebih mahal lagi. Subhanallahil azim wa bihamdih. Mahal lagi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil mahal lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu wa la hawla. Lebih mahal lagi itu. Semuanya. Dari asal subhanallah. 5 wirid. Ambil haddad 100. Wah Allah. Tapi kalau orang udah biasa gampang. Subhanallah 100. Subhanallah wa bihamdih 100. Subhanallahil azim wa bihamdih 100. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim 100. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha 100 kali. Pagi hari, sore hari. Itu masjid saya ngejalanin gitu. Di dalam kitab Sabilul Muhtadin. Ya, yang mana wirid-wirid orang-orang dulu. Enggak pakai puluhan, ratusan udah. Uzkurullaha dzikran katsira. Wassalatu nur. Oh. Yang kita kerjain ini salat asarul ibadah. Bekas-bekas tanda kita ibadah itu nur nanti. Jidat kita nur, tangan kita nur, kaki kita nur. Mau melintasi jembatan Shiratal Mustaqim, kepanasan itu api sama nurnya orang mukmin. Ya salam. Api kepanasan. Kata mur ya mukmin, lewat buruan cepetan ente. Ana kepanasan nih. Masya Allah. Tapi siapa dulu orang mukminnya, bukan kayak kita kali. Yang menjaga muhafadzah 'alal wudu, muhafadzah 'alas shalah, muhafadzah 'alal ruku' was sujud. Orang-orang yang menjaga selalu wudunya rapi, isbaghul wudu minal iman. Selalu berisbagh, sempurna wudunya dengan iman, tanda iman. Begitu juga sempurna sujud, sempurna ruku', qiyam dan lain-lain. Mereka lah orang-orang yang beriman. Wasadaqah burhan. Pembela kita, almar'u tahta birri sadaqatihi yaumal qiyamah. Seseorang di hari kiamat pembelanya adalah sedekahnya. Yang mana meneduhi dia dari kepanasan matahari sejengkal di kepala. Dia mendapatkan payung. Payungnya apa nih? Sedekah. Burhan. Wasabru dia. Kesabaran kita daripada taat. Kesabaran dari menjauhkan maksiat. Kesabaran dari musibat. Kesabaran dari makruhat. Kesabaran dari aziyat. 5. Sabar tuh pahalanya ada yang 1000 hasanat. Masya Allah. Ada yang 900. Ada yang 700. Ada yang 600. Ada yang 500. Ya Allah. Yang paling 1000 sabar atas sakitan orang. Tahu orang nyakitin kita, kita enggak balas. Kita enggak peduli, kita enggak layanin, kita maafin. Oh, 1000 itu. Yang paling rendah
sabar di dalam taat. Ya, kita ini taat dulu 80 masih sembahyang aja. 70 masih sembahyang. Itu paling rendah. 500. Tapi yang 600 sabar di dalam musibat. Sabar di dalam musibat. 700 sabar dalam makruhat yang enggak enak. Masih ada aja enggak sabar kita, enggak sabaran. Nanti sabar maksiat tinggi. 900 dia. Sabar yang dari orang nyakitin kita biasanya saudara sama tetangga. Wah, itu 1000. 1000 hasanat kalau kita bisa sabar dari dua itu. 1000. Kalau kita taat nih, kita ini taat, cakep semuanya. Ente sabar, masing mau sholat, mau ngaji, mau segala-galanya dapat 500. Tapi yang lebih-lebih masing ada lagi. Sabru biaun, nanti menjadi pembela kita, cahaya kita menunjuk jalan. Wal Quran hujjatun lak. Membaca Al-Quran menjadi hujjah lak. Pembela kita juga. Dari segala pertanyaan-pertanyaan. Syafaat maksudnya. Al-sawmu wal Quran yashfa'ani li sahibihi yaumal qiyamah. Puasa dan Quran menjadi syafaat pembela kita, penolong kita di hari kiamat. Terus Au alaik. Atau nuntut Quran nanti kepadamu. Ya qaumi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah ya Tuhanku, kaumku meninggalkan ini Quran, tidak dibaca lagi. Wah, benar. Berapa rumah yang enggak baca Quran? Lebih banyak daripada yang baca, ya enggak? Anak kita, istri kita, di rumah kita, ada nggak Quran? Ada yang nggak baca? Banyak. Jangan ngomong deh. Main handphone lebih banyak. Sono handphone. Yang ini ketawa. Yang no giu. Lah haula wala quwwata illa billah. Zaman sekarang di handphone ini semuanya. Kullun nas yaghdu. Nanti semua manusia akan mengharap ke sono, ke akhirat. Fabayu' nafsah, dia atau jual dirinya ke neraka, au mubiquha, atau dia selamatin dirinya dari neraka. Ayo, silahkan. Waman wajada khairan falyahmadillah, di dalam hadis tambahannya. Waman wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang dapetin dirinya bagus, dia bisa membebaskan dirinya dari neraka, falyahmadillah, dia bersyukur sama Allah. Waman wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Kalau di sana nanti dia enggak bisa membela dirinya, membebaskan dirinya dari neraka, jangan salahin orang lain. Jangan salahin guru, jangan salahin bapak, jangan salahin ibu, jangan salahin saudara. Jangan salahin ulama, enggak. Ente udah datang indar. Ada segala-galanya, ulama ada, bapak ada, ibu ada, enggak mau balik juga. Menyelamatkan ku anfusakum wa ahlikum. Terakhir, hadis ini riwayat Imam Muslim disyarahkan, semoga kami dan kalian pembaca diberikan taufik dan hidayat. Amin. Untuk menjalankan taatnya. Bahwa ini hadis penting sekali daripada fondasi agama dan bercabang-cabang. Di sini ada 6 tentang wudu dan junub, mandi junub. Yang kedua tentang zikrullah, dari subhanallah alhamdulillah. Yang ketiga tentang salat. Yang keempat tentang sedekah. Yang kelima tentang sabar. Yang keenam tentang Quran. Yang ketujuh tentang kita nanti di akhirat. Penentu. Ke sini apa ke sini? Am ilal jannah am ilal sa'ir. Na'udzubillah min fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Itu 7 masalah akan dikupas oleh beliau. Mudah-mudahan apa yang kita baca dapat bermanfaat buat kita. Amin. Ya Rabbal syarril Fatihah. Qauluhu at-tahur syatrul iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من صلى الله على محمد